Selamat siang. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu penulis di program kita Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan kali ini kita lagi ada FGD yang ketiga. Ini kita udah masuk ke dalam penulisan modul di mana saat ini para peserta, para penulis telah berdiskusi kira-kira masukan ataupun inputan apa sih yang bisa menjadi menunjang modul ini lebih baik lagi ke depannya. Nah, Gimana? ini kan kebetulan Mbak Ayu kan juga terlibat ya Mm-mm. sebagai penulis Mm-mm. di modul PWK ini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira kenapa sih alasan Mbak Ayu ingin terlibat menjadi penulis, Mbak? Aduh, menarik banget ya soalnya ya. Sebenarnya kami di Calot Mission itu kan juga fokus ke pendidikan karakter ya. Tapi kan namanya pendidikan karakter itu kan bukan hanya dibutuhkan oleh segelintir orang kan. Semakin luas orang yang terdidik secara karakternya akan semakin baik gitu ya. Tentu saja ketika ada tawaran untuk terlibat di modul ini, saya menyambut gembira karena kan itu berarti akan lebih luas lagi Betul. lingkarannya, akan lebih luas lagi dampak yang bisa diberikan dan apa ya, kalau di Celot misalnya itu kan ada metode-metodenya ya, ada teknik-tekniknya gitu. Nah, itu kan berarti nanti akan semakin tersebarkan secara luas lagi. Dan itu bisa diimplementasikan juga Mbak ya, Ya, dari yang Charlotte udah terapkan gitu, bisa mm-mm, diterapkan juga untuk mm-mm. um, pendidik-pendidik ataupun Betul, bidang-bidang lainnya, mungkin betul, seperti itu. betul. Oke, nah ini bicara tadi mungkin suatu appreciate juga buat Mbak Ayu ya, karena Mhm, mau terlibat juga dalam mhm, penulisan buku dari mhm, Rumah Kebangsaan. mhm, Nah, ini kan topiknya juga menarik ya Mbak mhm, ya, mhm, kalau mhm, tidak salah adalah pendidik yang berkesadaran mhm, gitu. mhm, Nah, mhm. kenapa sih Mbak tiba-tiba, mungkin bukan tiba-tiba ya, tapi kenapa eh, hal itu atau topik itu menjadi penting gitu untuk Mhm, kita mhm, mhm. jadikan modul? Oke, jadi sebagai pendidik itu kan kita dihadapkan dengan rutinitas ya. Ya, Dalam arti entah itu pendidik itu di rumah sebagai orang tua ataupun guru gitu kan, kita pasti menghadapi rutinitas. ya, Maksudnya tiap hari ya bangun pagi begini, kemudian menghadapi seperti ini, menjalani keseharian seperti ini gitu kan. Nah, rutinitas yang kita lakukan itu kerap kali bikin kita menjalankannya dalam mode autopilot gitu, ya, betul. otomatis gitu kan. Nah, kalau orang tuh udah modenya autopilot itu biasanya suka nggak sadar. Ya, Jadi suka bikin kita misalnya anak salah nih atau murid salah gitu, terus kita marah gitu kan. Padahal kita sebenarnya tahu loh kalau marah-marah atau bentak-bentak atau bahkan ada yang sampai mukul itu sebenarnya salah gitu kan. betul. Terus kita selesai marah-marah kita baru sadar kenapa tadi aku marah ya gitu kan. Ya, Jadi ada penyesalan kayak gitu kan. Sama dalam kasus apapun lah, dalam kasus intoleransi, penyudut perundungan atau kekerasan sekalipun, kadang-kadang ketika kita melakukannya kita juga di luar kesadaran gitu kan, ya, sesuatu yang setelah kita lakukan pasti kita sesali gitu sebenarnya gitu kan. Nah, artinya akhirnya modul ini jadi penting banget untuk dibuka di awal gitu supaya kita sebagai pendidik itu menjalani keseharian dengan lebih sadar gitu. Jadi kalau lebih sadar kan kita tahu nih kita melakukan ini gitu, jadi bukan sesuatu yang nanti kita sesali belakangan gitu kan ya. gitu. Supaya apa ya, teori-teori yang kita dapat itu benar-benar bisa kita aplikasikan, bukan sekedar oke manggut manggut oh setuju teorinya benar gitu, tapi Ya, ketika keseharian kita lupa deh sama teori itu gitu. Jadi itu butuh kesadaran aja sih sebenarnya. jadi acuan untuk meningkatkan kesadaran Hmm, dari pendidik tadi Mbak ya. betul. Selain itu juga kan itu juga bisa memicu ataupun memunculkan ataupun gimana ya, sebagai bentuk manajemen emosional juga ya, Betul, kalau kita betul. lebih tenang lagi Ya, gitu kan. betul. Jadi dengan ada modul ini mungkin jadi bisa menjadi bahan acuan gitu Ya, ya untuk mm-mm. tenaga pendidik, kira-kira oh mungkin kedepannya harus bersikap seperti Mm-mm, apa, mm-mm. gimana sih untuk memunculkan jiwa yang tenang, Betul. sehingga nantinya ketika harus berhadapan dengan anak-anak yang mungkin macam-macam ya Mbak ya karakternya, ya itu bisa Mm-mm. lebih baik lagi, bahasanya Betul, seperti itu betul. ya. Siap. Oke, mungkin segitu aja Mm-mm. Mbak Ayu, terima kasih buat gagasan dan masukannya. Siap. Mungkin nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih.